Asalnya mana nih? Aku Tempat kalau mudiknya aku di mana? mudiknya ke Bengkulu. Bengkulu. Waduh, Iya. ini bukan hanya pindah kota dan pindah provinsi ya, tapi pindah pulau nih. Pindah pulau. Kok bisa milih kuliah di Jogja ini? Asal muasalnya gimana nih ceritanya? Jadi Gitu karena sudah mikir saya harus meneruskan sekolah SMA di Jogja ya. memang Gitu. udah pengen. Terus saya berangkat tuh pun sendiri. Oh ya? Anak Sendiri. SMP? SMP itu usia berapa kurang lebih lulus? 15-16 ya? Ya 15. Luar biasa itu dari Bengkulu ke Jogja. Sendirian. Itu nggak hilang. Ada yang hilang, tas. Oh ya? Jadi waktu itu Gimana rasanya anak kos yang nggak bisa pulang saat Lebaran dan padahal kampungnya jauh, beda pulau nih ya. Kalau misalnya masih beda kota atau beda provinsi, masih dibela-belain tuh ya biasanya. mungkin masih bisa sih ya. Tapi kalau udah beda Mungkin pulau, walaupun di blok ada gitu masih ada jalan-jalan. bener. Nah itu kalau beda pulau gimana tuh rasanya gitu kan jauh banget dari orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rumpi Asik di Ramadan Series bersama saya Sari Winarno dan Mas Darul Mawahib. Cie. Oke nih kita akan bercerita tentang bagaimana suka duka dan hiruk pikuknya anak kos di Yogyakarta. Nah ini karena mau menjelang Lebaran nih, pasti Ya, betul. mulai ini ya berita-berita mudik nih mulai ini ya. Kira-kira mudik gak nih? Untuk tahun ini. Iya. Tahun ini insya Allah pulang sih. Mudik. Oh gitu pulang ya. Terus pernah punya cerita nggak pengalaman yang kamu nggak mudik gitu loh, terjebak di Jogja gitu di pas Lebaran gitu, di kos-kosan? Pernah. Waktu itu pas lagi COVID itu ya. Pas lagi lockdown, jadi kan nggak bisa kemana-mana juga. Apalagi untuk mudik gitu kan, Oh antar jadi kota. kamu terjebaknya maksud gini, sebelum lockdown tuh kamu masih di Jogja, belum Iya, pulang ke. masih kuliah. Asalnya mana nih? Aku Tempat kalau mudiknya aku di mana? mudiknya ke Bengkulu. Bengkulu. Waduh, Iya. ini bukan hanya pindah kota dan pindah provinsi ya, tapi pindah pulau nih. Pindah pulau. Kok bisa milih kuliah di Jogja ini? Asal muasalnya gimana nih ceritanya? Jadi sebenarnya kalau ke Jogja sendiri tuh sebelum kuliah dari SMA udah di sini. Oh udah persiapan. Iya. Memang tujuan untuk kuliahnya di Jogja. Itu dulu saya ngikut kakak sih. Jadi memang pengen merantau. Soalnya saya itu mungkin bosen sih, lebih tepatnya di Bengkulu terus, maksudnya di kampung halaman sendiri. Kenapa bosannya? Karena mungkin sekolah dari SD, karena dulu SMP di di situ. tempat saya itu Bu? Yang seusia saya itu agak jarang, soalnya saya kan agak di desa gitu toh. Nah gitu terus ya jarang lah teman bermain itu, cuman beberapa, dan itu pun juga mereka juga merantau. Tapi teman-teman saya itu rata-rata ngerantaunya ke Padang, bukan ke Jawa. Nah sedangkan saya mau ngikut kakak saya waktu itu. Jadi saya lulus SMP. Nah waktu itu begitu pengumuman UN, nilai UN itu saya langsung OTW ke Jogja. Udah yakin lulus lah. Udah yakin lulus. Lalu jadi saya Pede aja lah. nggak ikut wisudanya SMP itu, nggak ikut. Gitu karena sudah mikir saya harus meneruskan sekolah SMA di Jogja ya. Memang udah pengen. Terus saya berangkat tuh pun sendiri. Oh ya? Anak sendiri. SMP itu usia berapa kurang lebih lulus? 15-16 ya? Ya 15. Luar biasa itu dari Bengkulu ke Jogja. Sendirian. Itu nggak hilang. Ada yang hilang, tas. Oh ya? Jadi waktu itu saya kan transit dari Bengkulu, Jakarta terus lanjut ke Jogja. Nah waktu itu saya kan nyampe Jakarta. Itu di Jakarta itu kan terbagi dari, dulu masih 2 kalau nggak salah, 2 terminal ya. Nah itu saya di terminal 2 tapi gate berapa gitu. Nah saya itu bukan salah sih, sebenarnya udah tepat gate dan terminalnya, tapi diubah, nggak tahu kenapa tiba-tiba dirubah kayak gitu. Terus tiba-tiba saya dipanggil dari pemberitahuan gitu.
saudara Mas Darul Mawahib silakan boarding gitulah. Terus Karena masih kecil dan unyu-unyu. nah saya panik tuh Bu. Itu belum pernah sebelumnya penerbangan. Ya pernah tapi kan sama orang tua gitu. gitu. Sendiri ini baru pertama Kalau kali. sendiri baru pertama kali nih karena nggak sabar tadi itu. Nah terus panik, ketinggalan tasnya di tempat duduk itu. Saya yang lari. tas yang untuk di cabinnya ya. Isinya padahal ijazah SD. Masya Allah. Terus fotokopi raport dan sebagainya lah untuk persyaratan pendaftaran sekolah. Terus Akhirnya waktu itu pas nyampe di Jogja saya dijemput kakak terus ngomong, Mas ketinggalan tasku gitu di bandara. di bandara di Jakarta. Terus akhirnya ngelapor pihak maskapai. Nah untungnya maskapainya tuh bagus ya, mau bantuin gitu loh. Jadi dicariin, terus cepet untungnya langsung dapat. Alhamdulillah langsung dapat. Tas itu memang nggak diambil orang ya, tetap aja di situ ya posisinya ya. Luar biasa. Langsung diamanin gitu sama pihak maskapainya. Terus ya udah akhirnya dikirim Bu. Jadi bagus itu loh maskapainya. Dikirim ke Jogja, nyampe Jogja. kos masku dulu. Wah keren ini. Keren. Kalau boleh disepil, depannya apa? Depannya G. Oke. Ya. Itu punya Indonesia banget ya. Iya Indonesia banget. Iya ini keren ya, terima kasih ya maskapai ini. Mungkin pemirsa aja bisa langsung spill. Oh emang mahal soalnya itu kalau G. Iya mahal ya. itu. Bukan yang ini maskapai lain yang seperti itu gitu. Ini G ini pasti mahal gitu. Ini dari Bengkulu langsung ke Jogja jadinya ya. Transit Jakarta gitu. Ya, Transit Jakarta. Nah, setelah itu cerita di Jogjanya gimana tuh? Di Jogjanya? Setelah di Jogjanya kan udah itu saya SMA ya, SMA. SMA kuliah ya. Terus kuliah. Nah, ini pengalaman sekarang kita masuk nih di pengalamannya yang pernah terjebak terjebaknya antara dua berarti ya, Covid dan Lebaran nih ya, karena Covidnya panjang, Lebaran. Kok bisa? Kan kampus bukannya sudah mungkin jauh-jauh hari nggak sebelum lockdown udah mengumumkan? Maksudnya tidak ada kegiatan kampus, semuanya online. Nah ya waktu itu tuh saya masih di yang kampus sebelumnya. Jadi itu udah ada pengumuman kalau kuliahnya itu akan online. Nah sebentar, angkatan tahun berapa? 18. Oke. 2018. Nah itu ada pengumuman online. Terus ya udah jadi kuliahnya itu semuanya yang dari setiap harinya itu masuk kelas itu nggak pernah masuk kelas gitu loh. Jadi ya ada rasa bosannya juga Bu. Jadi bosan, gabut. Terus juga berdampak ke malesnya. Jadi ya, kita jadi malas. Goleran ya. Goleran. Rebahan mulu gitu. Nah itu udah Covid belum? Udah lockdown belum? Udah lockdown. Oh tahun 2020. Oh sudah lockdown. Oh iya ya, Maret 2020 itu Indonesia lockdown. Termasuk Yogyakarta. Itu nggak sempat pulang berarti? Nggak. Untuk Lebaran itu nggak pulang Bu. Nah itu rasanya gimana tuh Lebaran ya? Ini sekarang kita masuk ke tema inti nih. Gimana rasanya anak kos yang nggak bisa pulang saat Lebaran dan padahal kampungnya jauh? Beda pulau nih ya. Kalau misalnya masih beda kota atau beda provinsi masih dibela-belain tuh ya, biasanya. Mungkin masih bisa sih ya. Tapi kalau udah beda mungkin pulau, walaupun di blokade gitu masih ada jalan-jalan. Bener. Nah itu kalau beda pulau gimana tuh rasanya gitu kan, jauh banget dari orang tua. Walaupun bilangnya aku udah terbiasa loh dari SMA, tapi tetap loh. Karena momen Lebaran tuh beda. Ya betul. Kayak gimana tuh rasanya? Ya pasti ya sedih sih Bu. Waktu itu. Setelah ada pengumuman di lockdown itu, saya nelpon ibu saya, gimana Bu gitu kan. Padahal itu udah sempet mesen tiket pesawat. Terus setelah di lockdown itu untungnya pihak maskapai atau tempat itu ya bandaranya atau pesan tiketnya itu loh. Oh iya. Itu mau refund 100%. Jadi dibalikan uangnya. Ya karena juga maskapainya nggak bisa terbang.
gitu karena di lockdown semuanya tertutup, bandara Iya. juga tertutup. Terus habis itu ya udah, ya sedih lah, nggak bisa pulang. Biasanya pulang kan. Tapi di kos-kosan itu rame, maksudnya banyak juga yang terjebak. Nah Ini kebetulan kita terjebak dalam tanda kutip ya guys, bukan terjebak apa gitu ya. Ini terjebak dalam Terjebak tanda nggak kutip bisa nggak pulang. heeh. Kebetulan kos saya itu isinya masih daerah-daerah Jawa sini, jadi mereka bisa pulang. Oh gitu. Ada cuman beberapa sih yang nggak bisa pulang itu, termasuk saya juga. Jadi lebaran bersama teman kos. Teman saya tuh kasihan tuh Bu, dia tuh nggak bisa pulang, dia nggak punya kerabat juga di sini. Jadi akhirnya dia lebaran itu ya udah sama ibu kos. Oh ada ibu kos ya, Nama ibu kos. alhamdulillah. Masalah Terus makan masih waktu- bisa inilah Ya. aman gitu. Waktu itu kan kalau nggak salah sholat id juga sempat ada yang di rumah juga Iya ya. betul. Mm-mm. Terawih sholat id di rumah Sholat itu id pas di rumah. 2020. Ya, itu Benar-benar. Dia cerita juga sholat id sama ibu kos sama bapak kos itu Luar Di rumah. biasa. di rumah kos-kosan. Terus makan warung-warung juga banyak yang Warung-warung tutup ya waktu lockdown ya. Kebetulan waktu itu lockdown gitu ya. kalau tutup kayaknya nggak deh, soalnya di apa namanya aplikasi ojek online itu masih bisa diorder. Masih open ya. Iya, Heeh. masih bisa diorder. Bisa apa nggak ya itu? Bisa nggak sih Zul? Kayaknya waktu itu masih bisa. Masih 2020 Masih bisa ya? ya. Masih bisa, Go itu masih Itu bisa. malah kayaknya lagi itu ya, lagi gede-gedenya apa makanan. Iya, promo-promo itu. Promo-promo di ojek online gitu ya. Ojek online tuh promo-promo besar-besaran di saat Covid itu. Iya. Jadi memang lebih banyak kita pakai aplikasi tuh kalau beli makanan. Kan nggak pernah keluar sama sekali. Terus makanan tuh digantung di pagar. Oh iya Bisa dulu. inget nggak Iya iya. suasananya? Mm-mm. Heeh. Harus Saya dulu digantung di gitu. pagar. Terus nggak Mas boleh gantung cash aja, gitu. Mas gantung aja di pagar. Terus bayarnya pakai GoPay Iya, semuanya. nggak boleh pakai cash gitu ya Bu. Iya benar itu. Terus itu juga beli-beli makanan-makanan yang tidak pakai aplikasi itu juga semuanya transfer sistemnya. Mm-mm. M-banking semua Iya. terus tinggal digantung-gantung di pagar itu yang kita parno banget yang sebentar Iya. ya, suasana itu ya. Mm-mm. Bener-bener yang kayak gitu terus terima paket tuh Iya, disemprotin. Setiap titik pasti ada alkohol itu. Cuci tangan pakai sabun terus alkohol tapi sekarang masih diterapin nggak? Paling cuma masker doang ya. Masker juga Aku jarang-jarang. juga jangan ya. jarang-jarang juga pakai masker. Kalau dulu tertib loh ya guys pas kita Iya. masih lockdown dan setelah lockdown tuh kayak dunia baru tuh kayak kehidupan baru yang kita kemana-mana pakai masker kalau nggak pakai masker kayak ada yang hilang ya Iya, ada. kayak Yang terbuka kurang gitu, auratnya kayak terbuka gitu ya Bu. terbuka auratnya kayaknya terus kita dikit-dikit mau masuk suatu tempat cuci tangan terus pakai apa namanya ini ya kayak apa namanya alkohol gitu Iya. kayak gitu-gitu Sanitizer. ya. Sanitizer kayak gitu. Kalau Ibu dulu gimana tuh Bu, lebaran pas di sini Jogja? Aku tuh punya pengalaman sebenarnya bukan aku sih ya yang pasti adik ipar dulu ya. Adik ipar itu karena orang tuanya ada di Lombok Timur, dia kuliahnya di daerah Seturan Jogja, dia kan kosnya di Seturan tuh. Ya awalnya aku nggak tahu kalau dia tidak pulang. Padahal itu bukan COVID, bukan apa-apa loh, maksudnya biasa aja yang dia memang nggak mau pulang gitu Oh, kan. gitu. Mungkin nggak, tapi nggak ngabar-ngabarin saya kakaknya gitu. Saya pikir kan dengan tiada kabar, oh dia udah pulang kali karena sebentar lagi Lebaran. Tahu-tahu dia waktu itu udah ada WhatsApp apa belum ya? Saya lupa deh. Nah itu dia ngabarin tiba Mbak selamat Idul Fitri gini. Terus aku bilang iya kabarnya gimana? Terus saya otomatis nanyain mertua ya, nanyain ibu bapak saya. Terus itu ama sama teta tuh bahasa Makassar yang artinya ayah ibu gitu. Oh ya. Itu kabarnya gimana? Oh aku lagi di Jogja. Di situ saya tahu itu udah Lebaran kedua. Loh kamu di Jogja? Loh kenapa? Bilang gitu. Iya aku soalnya dititipin teman-teman. Titipin apa? Motor, Wah. TV, komputer. Jadi tempat penitipan teman-teman ya berarti dia. Astagfirullahaladzim. Iya soalnya bapak yang penjaga kosnya itu juga mudik Mbak. Dia bilang gitu sama aku. Langsung aku ke kosnya saat itu juga setelah tutup telepon aku kesana. Dan benar itu saya kesana itu sekitar habis Isya Mas. Sekitar jam 8 malam. Dan di sana daerah Seturan luar biasa gelap. Gelap. Cuman lampu-lampu jalan dan lampu depan teras-teras. Kan di situ karena Seturan tuh ya guys, mungkin kalian akan tahu kalau di daerah Seturan itu ada beberapa kampus. Nah, dan di situ full anak-anak kos-kosan ya. Kos-kosan, warung, terus apa lagi ya yang
kayak fotokopi Iya. dan macam-macam deh yang Tempat benar-benar ngopi juga. daerah mahasiswa. Nah, saat Lebaran di situ menjadi daerah yang sangat sepi karena semuanya mudik, Pada mudik. tapi banyak harta benda. Anak kos meninggalkan motor, mobil, ya kan pulang kampung kan. Terus peralatan kayak dulu zaman itu ada komputer 1 unit, masih jarang laptop kali di era-era itu ya gitu. Nah itu kayak gitu. Jadi saya kaget yang aku dititipin, ya udah gini aja deh, aku bilang kapan itu Pak penjaga kosmu selesai mudik, aku bilang besok dia baru balik katanya lebaran ketiga balik. Bener, ya udah pas dia Pak kosnya lebaran ketiga saya jemput lagi gitu. Ya saya kan, Pak maaf nih adik saya kok jadi nggak lebaran, Iya. kok jadi dititipin barang gitu kan. Dia benar-benar terjebak yang sendirian di kos 3 lantai itu, dia sendirian. Dan saya nggak tahu ya kanan kirinya, yang pasti gelap. Saya luar biasa, terus kamu makannya gimana pas lebaran? Ada Indomie, dia santai banget. Ya ampun, Indomie. Berarti itu memang dia yang mau. Dia yang ikhlas. Apa keharusan gitu? Nggak tahu. Tapi maafin nih adik saya sudah tiada sekarang, gitu ya. karena dia sakit dan akhirnya beberapa tahun yang lalu dia nggak ada gitu ya. Mudah-mudahan sejanah ya. Iya. Nah itu pengalamannya dia itu, dia seperti itu. Jadi makan Indomie selama 2 hari berturut-turut. Ya kan saya ngenes dong. Saya makan opor ayam di rumah, padahal cuman sama-sama condong catur nih. Gitu karena ketidaktahuan saya dia ada di Jogja. Nah jadi saya baru nyolek dia itu di hari kedua kalau nggak salah, seperti itu. Kamu gimana pengalamannya itu? Kalau aku sih misalnya kalau nggak mudik, selama ini kalau pas mudik. Kalau nggak mudik, kalau nggak mudik ada ini ya, ada tempat nih. Ada sih kalau aku, alhamdulillahnya ada kakak di sini. Ada kakak ya. Ada kakak. Jadi lebaran bisa ke sana ya. Maksudnya bisa, takbiran pun bisa langsung nongkrong di sana langsung ya. ke sana. Langsung pulang ke tempat kakak. Jadi nggak terjebak-jebak amat ya gitu. Walaupun ya nggak bisa kemana-mana juga, tetap di rumah. Kan nggak bisa kemana-mana toh. Ya itu kayak temanmu tuh terjebak langsung dia udah bersama ibu kos Iya, ya. ibu kos. Untungnya ada. Iya, dan ini sebagai informasi kalau di Jogja hari pertama warung-warung tutup loh. Tutup. Gitu. Mungkin yang agak besar kayak rumah makan mungkin buka gitu, kayak warung gudeg, rumah makan gudeg, rumah makan ayam goreng. Gitu. Agak. Tapi kalau warung-warung sekitar tuh Mazul Mazda dia makan, saya menyebut Mazul, tolong nanti dipotong ya. Itu ya Mazda, kalau warung-warung yang sekitaran kos tuh tutup. Pokoknya bisnis yang home industry gitu kayak laundry tutup. Warung tutup gitu-gitu. Berarti agak susah juga ya kalau yang misalnya nggak mudik. Iya. Yang pas hari normal maksudnya. Tapi pasti ada loh. Maksudnya yang korban terjebak di kan ada kadang-kadang kalau di zaman saya ini Mazda dia kekurangan duit. Gitu. Terus transferan sama orang tuanya nggak lancar menjelang lebaran gitu ya. Itu beberapa temen tuh dulu ada yang dari Padang, ada yang dari Medan. Itu pernah terjebak di kos-kosan yang dia nggak bisa pulang. Gitu. Terus ada juga yang Aceh, orang Aceh tuh panjang kan, dia dari Jogja ke Aceh tuh kalau nggak 5 hari 7 hari. Iya kalau naik bis ya sekitar ya. Yang luar biasa banget effortnya ya. Nah itu sempat dia memperhitungkan, saya sampai Aceh 5 hari gitu ya perhitungannya. Tapi ternyata macet total arus mudik itu di Merak penyeberangan. Menuju nyampe Aceh udah lebaran. Enggak, bukan gitu. Gimana? Baru sampai Palembang takbiran. Allahu Akbar, Allah. Jadi dia nangis di bis itu, nangis karena udah lebaran di Palembangnya, baru masuk Sumatera Selatan itu dia udah takbiran. Jadi belum sampai Aceh, katanya masih 3 hari lagi. Luar biasa kan gitu. Jadi karena dia ternyata di Merak itu penyeberangan itu udah makan 3 hari katanya. Bayangin aja macet 3 hari kayak apa rasanya gitu kan. Itu kaki-kaki sampai bengkak katanya. Kayak itu. Jadi dia kira-kira sampai Aceh tuh seminggu lebih. Lama juga ya. Gara-gara macet itu tadi. Macet gitu. Terus antrian ferinya. Oh iya. Antrian ferinya, ternyata ferinya tuh overload terus bolak-balik itu overload juga gitu, kekurangan armada. Seperti itu. Kalau temanku itu pas masih di asrama itu juga ada yang kayak gitu, Bu. Maksudnya dia nggak pulang gitu, memang sengaja. Soalnya dia memang kayak malu gitu loh, mau pulang tapi kalau belum jadi apa gitu.
atau belum lulus. Belum lulus kuliah. Jadi dia pulang harus dengan berita baik Iya, ya. berita baik. Entah itu lulus kuliah, entah dia udah bekerja gitu ya. Oh, karena orang udah harapan banyak tuh dia Iya. meninggalkan kampung. Oh gitu. Jadi pulang dia Jadi benar-benar setelah dia- berapa tahun di Jogja Oh baru iya. pulang. Misalnya dia kuliah 8 semester, 4 tahun, dia nggak pulang 4 tahun itu. Luar Waktu biasa. itu tapi kan masih SMA atau masih di asrama. Nah itu dia selama Lebaran kalau saya misalnya orang lain, teman-teman lain pada pulang, pada mudik, dia enggak sendiri di sana. Oh dia di asrama Di sendiri. asrama. Dia nggak ikut salah satu temen. Kadang ikut, nah itu pernah ikut, tapi yang cuma deket-deket aja kayak ke Klaten atau kemana gitu. Oh masih daerah Jawa Tengah ya. Iya. Karena ada juga teman saya yang seperti itu. Dia orang Kalimantan, guys. Jadi dia memilih selama belum lulus dia nggak pulang. Ya gitu, Kayak mungkin gitu. sama. Jadi dia kalau Lebaran dia memilih ikut teman-temannya Ikut teman-temannya. berlebaran. Misalnya temannya ada kan orang Cilacap, ada orang mana-mana gitu, orang Bandung. Dia ikut memilih ke Bandung, ke Cilacap, Ikut gitu, temennya, ke ya. Surabaya, kadang-kadang gitu. Seperti itu, kayak gitu. Jadi dia memang benar-benar nggak pulang, katanya untuk ngirit juga, ngirit ongkos juga, seperti itu. Itu memang suka dukanya anak kos ya guys, yang tidak dekat dengan orang tua gitu ya. Apapun terbatas, termasuk ini ya, armadanya juga terbatas nih. Nggak ini ya, nggak selalu harus bisa pesawat masalahnya anak kos itu ya kan. Iya. Kalau yang bisa naik pesawat sih alhamdulillah, tapi yang uangnya belum cukup untuk naik pesawat kan mereka harus menempuh jalan darat nih. Naik Kayak bis. gitu. Naik bis kayak Kalau ke Bengkulu, dari Jogja Bengkulu naik bis 2 malam. Oh 2 malam, 2 hari 2 malam 2 maksudnya. hari 2 malam. Wah 48 jam. Berarti 3 hari 2 malam. Wih Kan nginep ngeri ya. di Pulau Jawa semalam, terus di Sumatera semalam. Begitu misalnya berangkat Jogja sore gitu, berarti kan nginep di Jakarta, terus nanti nginep lagi di Lampung. Terus tadi baru iya, nyampe. pakai nginep. Oh Maksudnya bermalam di bis gitu loh. bermalam di bis. Oh oke. Ini karena saya tuh dulu namanya Jogja tuh kan ini ya miniaturnya Indonesia ya. Maksudnya orang-orang dari berbagai daerah tuh banyak banget di sini ya. Dan ini pengalaman dari teman saya yang orang Palembang, Sumatera Selatan gitu. Ya kemarin kan. Ya. Nah itu kalau misalnya mudik itu dia 24 jam loh dari Jogja Palembang. Kok cepet? Makanya nggak tahu. Mungkin masih jauhan Bengkulu apa ya? Oh mungkin jalurnya Bu. Dia kan kelewat Oke. yang lintas apa Jul? Lintas timur ya, Sumatera. Apa lintas tengah itu? Kalau saya lewat lintas barat sih itu Bu. Oh lintas barat. Terus kan Sumatera Selatan tuh agak banyak juga suku ya di situ ya. Ada yang di Prabu Mulih tuh teman KKN saya dulu Prabu Mulih. Terus ada teman saya kerja dulu di di Lahat itu juga nggak nyampe 2 hari sih. Kalau mudik itu biasanya 24 jam lebih dikit gitu, 25-26 jam itu sampai ke Lahat. Padahal kalau dilihat dari peta Lahat sama Bengkulu itu nggak jauh deh. Iya nggak jauh. Iya kan? Ya maksudnya ya. Lahat tuh lebih jauh. Kayak Lahat tuh sebaris lebih ya. jauh ke Palembang ya ketimbang ke Bengkulu ya. Bener nggak? Iya. Ya itu kayak gitu. Ini kemarin baru aja ketemu teman di Lahat itu juga segitu kurang lebih. Dia itu ngebis atau? Ngebis. Oh ngebis. Ngebis Lahat Palembang Lahat Jogja itu 24 jam. Molor lah, nggak pas 24. Nggak tahu ya, tapi kalau kakak saya dulu, saya sebenarnya nggak pernah sih ngebis. Waduh lah emang. Maksudnya harga sekarang bis sama itu tuh kayak cuman beda tipis gitu loh Bu. Oh iya benar ya. Pesawat berapa? Ini bisa di-spill nggak sih? Kalau aku Masa sih bis berapa? bis sekitar 800-an. Oke 800, 900. Betul. Kalau pesawat? Pesawat 1 juta. Oh iya. Beda-beda Iya. 200.000 tapi nggak berhari-hari. Berhari. Iya kalau misalnya Bengkulu dihitung 2 hari sih iya sih benar sih karena iya benar. Teman kemarin juga 24 jam lebih sih. Kayak gitu. Kalau kakak saya dulu ya 2 hari Tapi sih. capek di jalan ya kalau naik bis ya. Iya makanya itu capek di jalan. Capek di jalan benar-benar kayaknya 24 jam ngapain gitu ya kita cuman hanya duduk gitu ya. Tapi kalau misalnya pesawat kan berapa jam? Pesawat cuman 2 jam Oke, 2 jam tuh transit ya dengan transit. ya. Oh kalau total perjalanan 2 jam, tapi kalau transitnya itu kan
beda lagi. Iya, berhenti dulu. Tergantung terlalu Iya, maskapainya. kalau Bengkulu Jakarta berapa jam? Sejam. Terus Sejam ya. Jakarta Oh, Jogja kan iya, sejam juga. sejam, bener. 2 jam. 2 Tapi transitnya kan beda-beda. Iya, mendingan kalau Nah. punya uang lebih 200.000 kalian naik pesawat aja deh mudiknya. Itu kalau mau seru kereta. Oh iya, gimana cerita? Aku biasa ini kereta. Gimana nyambungnya Beberapa gimana? tahun Boleh yang tahu? lalu ini kereta terus. Jadi kereta Dari dari Jogja sini. nih, misalnya dari Nah, Jogja. dari Jogja saya turun ke Gambir. Gambir, oke. Sampai sana kan biasanya aku ngambil kereta yang jam-jam 8-an atau jam 9 Taksaka itu. Nah itu sampai sana jam 3 subuh sampai Gambir. Terus dari Gambir itu pasti ada namanya Damri. Bis Damri, iya. Damri kan setiap sejam apa ya nggak salah. Iya, sejam sekali Damri. Sejam sekali kan ada itu. Itu naik Damri 80.000 ke Soekarno langsung nyampe. Bandara Soekarno Hatta. Terus baru udah terbang. Oh, jadi menghindari waktu transit ya. Iya. Mendingan ngambil yang jalur gemuknya nih, Jakarta Bengkulu ya. Jadi itu lebih dari biaya lebih irit atau malah lebih banyak tuh Sebenarnya keluarnya? sih enggak. Lebih banyak lah kayaknya keluarnya. Iya, sebenarnya sih enggak juga kalau irit, tapi bisa menikmati perjalanan aja. Oh. Soalnya enak sih kalau naik kereta menurut saya loh, Bu. Saya juga penggemar. Suka saya naik kereta. Saya juga penggemar kereta ketimbang kendaraan lain. Iya. Mungkin kalau bisa disuruh milih pesawat, kereta atau bus, saya lebih milih kereta api. Sama. Gak tahu kenapa saya lebih enjoy banget naik kereta api. Dan bisa, maksudnya kita juga kalau bis kan nggak bisa nggak bisa ke sana sini. Kalau naik kereta kita bisa ke kamar mandi, bisa ke restonya, restorasi, restorasinya. Kayak gitu. Kalau pesawat juga kita nggak bisa kemana-mana Iya, kan. nggak bisa deh. Seandainya keluar negeri bisa pakai kereta, saya pakai kereta aja. Iya. Atau enggak ke pulau mana ya yang kereta bawah tanah atau gimana, saya milih deh ke Sumatera pakai kereta. Oh, saya pikir ini menyambung dengan kereta kan seru. Maksudnya bisa nggak sih sebenarnya misalnya mudik ke Bengkulu dengan kereta gitu? Nggak kan, bisa. Misalnya ya dari Gambir kita langsung ngambil bus yang menuju Merak misalnya bisa nggak itu? Nah, Merak baru nyebrang dengan ferry, dari di Lampung itu naik kereta. Soalnya Bengkulu nggak ada rel. Rel berhenti di rel tuh di Sumatera itu rel kalau nggak salah cuma ada di Palembang, Padang, terus mana lagi? Dilompati jadinya Bengkulu Jambi. Bengkulu nggak ada. Jambi juga nggak ada. Jambi nggak tahu, nggak ada kayaknya. Jambi, kok langsung Padang ada. Padang Palembang tuh ada. Terus habis itu ke Riau ada? Riau nggak tahu, nggak ada. Nggak ada juga lagi. Terus Medan ada? Medan ada. Belum merata ya. ya. Belum merata. Padahal kalau perjalanan dengan kereta tuh kayak seru juga kan sampai ke Sumatera itu. Mungkin karena tekstur sih, daratannya bukit-bukit. Berbukit-bukit dan di situ jadi ada agak susah. bukit barisan juga ya. Bukit barisannya itu. Terus itu jalannya berkelok-kelok. Ya berkelok-kelok. Kelok berapa? Kelok 9. Kelok 9. Itu yang terkenal itu. Terus tanjakan apa namanya itu? Tapi itu kan sekarang ada yang lurus ya, jalan maksudnya pintasnya menghindari yang kelok-kelok itu, lintas Sumatera itu. Iya ada baru. Yang dari di atasnya lurus gini ya, dianya itu mengurangi berapa jam gitu. Ya Iya. memang kalau yang kuat ada saya sih belum pernah ya. Cuman cerita-cerita dari saudara-saudara saya kayak gitu-gitu ya. Terus pasangan saya itu dulu juga lewatin kelok-kelok itu 99. Kayak gitu-gitu karena tugasnya dulu di Medan kayak gitu. Wah, seru juga nih ceritanya gitu loh. Terus kalau terjebak gitu tetap dapat opor ayam enggak? Ini jadi ibu kos. Tapi ibu kosnya luar biasa baik loh ya. Iya, maksudnya baik. dia nggak ninggalin gitu ya. Kan ada loh bu kos kayak adik saya yang saya cerita tadi itu. Ditinggal juga bu kosnya. Penjaga kosnya aja mudik, bu kosnya juga ikut, katanya sih ikut ke rumah orang tuanya kayak gitu. Kalau itu alhamdulillah dapat sih opor. Oh iya, dapat opor ya. Opor lengkap ya. Jadi kalau di Jogja itu menu lebarannya ya
sama seperti pada umum Umumnya, Indonesia gitu loh. Nggak ada Opor. kekhususan, maksudnya di Jogja terus lebaran menunya gudeg. Gudeg gitu. Nggak ada guys. Enggak gitu. Nyari gudeg ya buka sih warung gudeg ya, Iya, maksudnya buka. rumah makan gudeg terkenal itu buka sih. Gitu. Tapi untuk di meja keluarga itu nggak keluar menu gudegnya. Di Jogja itu rata-rata ya lontong opor atau ketupat gitu ya, sambal goreng, itu udah pasti, udah pakemnya. Setiap keluarga tuh ada. Ya kare paling berubah-berubah dikit ya nggak sih? Iya. Kakak masak apa? Itu Mbak itu masak ya opor. Ya kan? Betul kan? Opor sama ketupat gitu-gitu Hari sih. kedua baru soto keluar. Ingat ya? Iya, soto. Soto mendoan. Ya nggak sih? Pakai tempe. Itu udah pasti. Kalau Jogja tuh opor itu hari pertama, opor sama sambal goreng. Tapi hari kedua pasti keluar soto. Jadi kalian kalau mau bersilaturahmi keluarga di Jogja gitu ya, hari kedua aja ada soto mendoan. Itu wah mantap sotonya pokoknya. Ini soto-soto bening loh ya, Iya, soto-soto soto bening. khas Jogja yang bening gitu, kayak gitu. Oke guys, yang mungkin punya cerita-cerita tentang terjebak di kos-kosan saat lebaran gak bisa mudik, boleh kalian cerita-cerita kesedihan kalian, kegalauan kalian tidak bertemu keluarga ya, terutama dengan orang tua gitu ya, karena beberapa hal mungkin kalau Mas Darul ini karena COVID waktu itu, ada beberapa yang setelah COVID apa sebelum COVID itu bercerita tentang aku pernah itu gara-gara aku kurang duit belum ditransfer gitu ya, ada dengan alasan seperti itu. Ada juga kehabisan armada, ada juga seperti itu. Nah itu bisa cerita-cerita di YouTube Rumpi Asik, di IG, FB maupun TikTok Rumpi Asik. Ntar kita saut-sautan di situ dan berbagi cerita ya yang pastinya. Jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe yang banyak ya. Di-share dengan teman-temannya. Oke, kita tunggu lagi ya edisi Rumpi Asik Ramadan Series dengan cerita-cerita seru lainnya. Tetap di Rumpi Asik, feeling fresh with Rumpi Asik. Thank you Mas Darul. Sama-sama Bu. Selamat berbuka puasa. Ya, selamat berbuka puasa semuanya.